Saat kamu berjalan menyusuri jalan, suasana terasa tenang dan sepi. Namun tiba-tiba sebuah Tesla melintas. Suara mesinnya yang halus dan tenang membuatmu terkejut, sebuah contoh yang bagus dari teknologi canggih yang kita lihat saat ini. Namun, teknologi futuristik ini bukanlah ide yang baru dan sebenarnya sudah ada mobil listrik yang diproduksi lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada tahun 1830, Robert Anderson dari Skotlandia mengembangkan sebuah kereta bermotor yang menggunakan tenaga listrik. Dia memelopori konsep mobil listrik. Namun pada saat itu, nggak ada cara untuk mengisi ulang baterainya. Akhirnya pada tahun 1859, baterai yang dapat diisi ulang ditemukan. Produsen di Eropa dan Amerika Serikat mulai mengembangkan kendaraan listrik komersial pertama versi mereka sendiri. Kuda dan kereta tetap menjadi metode transportasi yang disukai, tapi revolusi mobil telah dimulai. Pada awalnya, mobil listrik mendapat persaingan ketat dari berbagai jenis kendaraan yang digerakkan dengan cara alternatif, yaitu bensin dan tenaga uap. Namun untungnya, mesin uap nggak praktis, selalu butuh pasokan air yang nggak ada habisnya dan bisa memakan waktu hingga 45 menit untuk menyalakannya dalam cuaca dingin. Mesin bensin awalnya sangat bising, sulit dioperasikan, dan menghasilkan banyak asap kotor. Ketersediaan minyak pada awal tahun 1900-an sangat rendah, sehingga bensin menjadi mahal. Ketika listrik mulai tersedia setelah tahun 1900, kendaraan listrik dengan cepat menjadi populer. Bahkan, Thomas Edison ikut nimbrung meneliti listrik dan mengembangkan baterai nikel besi sendiri. Baterai ini lebih tahan banting dan dapat diisi 2 kali lebih cepat daripada baterai berbasis asam timbal. New York, Boston, dan London punya armada taksi listrik dan pada tahun 1912, sepertiga dari semua kendaraan di Amerika Serikat menggunakan tenaga listrik. Tetapi masalahnya, listrik hanya tersedia di dalam kota sehingga membatasi titik pengisian daya, jadi nggak mungkin untuk berkendara ke pedesaan atau ke kota lain. Ladang minyak baru segera ditemukan membuat biaya bahan bakar jauh lebih rendah. Dan segera mobil berbahan bakar bensin mengambil alih dengan model-model baru yang lebih mudah dijalankan. Lalu, mobil listrik mulai ditinggalkan selama 100 tahun berikutnya. Media sosial mulai digunakan pada tahun 2004 dan dengan cepat menjadi peristiwa yang mengubah dunia. Berawal dari hanya beberapa aplikasi, dengan cepat berkembang menjadi ratusan, media sosial menghubungkan miliaran orang dari seluruh dunia. Namun konsep media sosial sebenarnya telah ditemukan jauh lebih awal. Pada abad ke-17, di Belanda, orang-orang akan membawa album Amicorum atau buku persahabatan. Mereka akan saling bertukar buku-buku ini pada acara-acara penting, menuliskan lelucon dan teka-teki, berbagi catatan dan cerita. Pada dasarnya seperti komunikasi tertulis atau gambar yang kita lakukan saat ini, itu sangat populer terutama bagi para mahasiswa di universitas, sehingga di beberapa tempat hal ini dilarang selama sekolah, seperti halnya ponsel yang mungkin dilarang saat ini. Tenaga surya berkembang pesat sebagai sumber energi alternatif. Saat ini terdapat sekitar 92 miliar panel di seluruh dunia dan merupakan sumber energi terbarukan ketiga yang paling banyak digunakan. Tenaga surya skala besar baru mulai digunakan pada tahun 1980-an. Namun pada tahun 1839, Edmund Becquerel menemukan efek fotovoltaik saat dia berusia 19 tahun. Ini adalah proses menghasilkan arus listrik ketika terkena cahaya atau energi radiasi. Kemudian pada tahun 1883, hal ini diimplementasikan ke dalam sebuah konduktor yang berfungsi menghasilkan panel tenaga surya pertama. Namun, hal ini nggak berhasil karena panel-panel tersebut hanya efisien 1% dalam menyimpan listrik dibandingkan dengan tenaga surya saat ini yang mencapai 22%. Ketika kamu mendekati mesin penjual otomatis untuk membeli permen favoritmu, kamu akan terkejut mengetahui bahwa perangkat yang rumit ini telah digunakan dalam sejarah manusia selama ratusan tahun.
Pada abad ke-1, seorang ahli matematika dan insinyur Yunani yang dikenal sebagai pahlawan Alexandria menemukannya pertama kali. Tapi bukan untuk buah ara atau apapun yang mereka makan saat itu ya, melainkan untuk air. Sepanjang banyak peradaban di seluruh dunia, masing-masing peradaban berhasil mengembangkan penemuan berguna yang serupa. Kloset, maklum aja, variasinya telah digunakan sejak 5.000 tahun yang lalu. Kita nggak akan membahas desain-desain yang lebih awal dan sederhana, tapi kloset pembilas pertama ditemukan pada tahun 1526 oleh Sir John Harington. Karena pipa ledeng dalam ruangan belum ditemukan, air akan dibawa secara manual. Mangkuk tersebut membutuhkan hingga 28 liter air untuk bekerja secara efektif. Dan jika air langka, kloset itu harus digunakan sekitar 20 kali sebelum disiram. Tapi ciptaan penting ini nggak dibuat secara komersial hingga revolusi industri abad ke-17, di mana pipa ledeng dan saluran air yang lebih baik telah tersedia. Pada tahun 1925, seorang penemu asal Skotlandia menciptakan televisi. Orang-orang mengejek ide konyolnya saat dia mendemonstrasikannya di London, dan itu nggak dianggap sebagai peluang komersial atau finansial. Pada tahun 1946, hanya 6.000 televisi yang terjual di Amerika Serikat. Saat itu, orang yang duduk di ruang tamu dengan senang hati dan menonton sebuah kotak kayu besar masih dianggap sebagai ide yang aneh. Namun, hanya beberapa tahun kemudian, yakni tahun 1951, kubus kayu lapis yang menarik ini semakin populer. Dengan penjualan yang semakin cepat, penjualannya meningkat menjadi 12 juta. Saat ini ada sekitar 1,7 miliar pesawat televisi di seluruh dunia. Gak terlalu buruk untuk sebuah kotak kayu. Mesin uap adalah salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dengan menggunakan gaya yang dihasilkan oleh tekanan uap untuk mendorong piston dalam silinder, mesin ini memainkan peran penting dalam revolusi industri. Sangat penting untuk mengangkut banyak barang ke seluruh dunia. Dengan kapal dan kereta api, tenaga uap lebih efisien daripada batu bara dan 75% lebih murah untuk dijalankan. Tenaga uap membuat pelayaran tercepat di lautan, mencetak rekor dunia dengan setiap kapal bertenaga uap yang diluncurkan. Idenya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dalam proses manufaktur yang hanya direncanakan beberapa tahun sebelum revolusi industri dimulai. Mesin uap sebenarnya telah ditemukan 1.600 tahun sebelumnya oleh orang yang sama yang menciptakan mesin penjual otomatis. Concorde adalah pesawat penumpang tercepat yang pernah digunakan dalam sejarah manusia. Pesawat ini mempertahankan kecepatan lebih dari 2.000 km per jam dan terbang pada ketinggian 18,3 km. Pesawat ini terbang hampir 2 kali lebih cepat daripada pesawat jet komersial saat ini. Terbang dari New York ke London saat ini membutuhkan waktu 6 jam 45 menit dengan Boeing 747. Dan waktu tercepat Concorde adalah 2 jam 50 menit. Dirancang dan direkayasa selama tahun 1950-an dan 60-an, Concorde terbang perdana pada tahun 1969. Karena terbang di ketinggian yang lebih tinggi daripada jet komersial lainnya, pesawat ini nggak dibatasi untuk mengikuti jalur yang sama. Pada ketinggian yang lebih tinggi, angin nggak bisa menghalangi arahnya, memastikan jalur lurus yang lebih mulus. Ketika penumpang melihat pesawat yang terbang lebih rendah, mereka melaju sangat cepat, sehingga pesawat di bawahnya tampak seperti terbang mundur. Dengan jumlah kursi yang terbatas, hanya 100, biaya yang harus dikeluarkan pun menjadi lebih mahal. Harga rata-rata tiket sekitar $12.000. Saat terbang lebih cepat dari kecepatan suara, pesawat ini menciptakan dentuman sonik yang menyebabkan keluhan dari orang-orang di darat. Biaya perawatan jet sangat tinggi dan proses perawatan setelah setiap penerbangan memakan waktu 22 jam untuk setiap jam mengudara. Jet ini punya afterburner khusus untuk memastikan jet lepas landas dari landasan pacu tepat waktu. Hal itu menyebabkan jet menghabiskan banyak bahan bakar. Begitu banyak sehingga dibutuhkan 1 ton bahan bakar per kursi di pesawat.
Biaya ini nggak menjadi masalah pada awalnya dan Concorde menghasilkan keuntungan yang stabil. Tapi akhirnya setelah 27 tahun, penerbangan dengan kecepatan supersonik makin ketinggalan zaman dan orang-orang lebih memilih alternatif yang lebih murah. Pada tahun 2003, Concorde melakukan penerbangan terakhirnya. Tapi hari ini, dengan mesin canggih dan badan pesawat yang lebih ringan, biaya untuk mengirim Concorde kembali ke angkasa menjadi lebih terjangkau. Sebuah perusahaan di Amerika Serikat saat ini sedang berupaya untuk menghadirkannya kembali pada tahun 2029.